الله المجيب دعوات القائل في محكم الآيات البينات وغافر الذنوب والخطيئات ولكل وجهات هو موليها فاستبقوا الخيرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم. Sahabat-sahabat muslim di mana saja berada yang menyaksikan kajian Nutizen bersama dengan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang rutin dilaksanakan, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam yang penuh berkah ini kembali kita hadir pada ngaji live di Nutizen TV yang kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan berkah dan ridha serta rahmat dan ampunannya kepada kita semua yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan syariat-syariat agama. Tak lupa salawat dan salam mari kita kirimkan ke hariban junjungan kita Nabi Allah tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para keluarganya, dan insyaallah kita semua umatnya yang sampai saat ini istiqamah menjalankan ajaran yang dibawa beliau akan beroleh syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada malam hari ini akan berbicara tentang satu ajaran Islam yang sangat mulia, yang merupakan perwujudan dari rasa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang disebut dengan muraqabah. Sahabat-sahabat muslim, untuk mengambil perbandingan, mengambil analogi, qiyas dari apa yang disebut dengan muraqabah ini, ada satu pertanyaan sederhana yang insya Allah pertanyaan ini juga jawabannya sederhana. Pertanyaannya adalah, mengapa orang itu dengan mudahnya melakukan pelanggaran? Dengan santainya dia melakukan pelanggaran, dengan entengnya dia melakukan pelanggaran. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa menyesal dalam dirinya ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Kita umpamakan ada seseorang yang dengan entengnya menabrak atau menerobos traffic light, menerobos lampu lalu lintas, menerobos lampu merah. Dengan entengnya dia tidak memakai helm. Dengan entengnya kendaraan yang dia gunakan tidak dilengkapi dengan kaca spion, tidak dilengkapi dengan plat nomor. Bahkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dengan mudahnya dia lakukan. Mengapa ini dia lakukan? Jawabannya sederhana,
Karena tidak ada polisi yang mengawasi, tidak ada polisi yang melihat, tidak ada polisi yang menjaga, apalagi tidak ada polisi yang memberi sanksi terhadap pelanggarannya. Maka dengan mudahnya dia melakukan pelanggaran lalu lintas. Ini adalah analogi sederhana. Kalau kita kaitkan dengan agama, kita kaitkan dengan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan keislaman, maka pertanyaannya, mengapa ada orang yang berani dengan mudahnya melakukan pelanggaran agama, menabrak ataupun mengabaikan syariat-syariat agama, dia melaksanakan larangan-larangan agama, dia mengabaikan larangan-larangan syariat? Jawabannya juga sederhana, karena dia merasa tidak diawasi oleh Allah, karena dia tidak melihat Allah, karena dia tidak melihat siapa yang mengawasinya. Tidak ada kesadaran dalam dirinya bahwa pelanggaran yang dia lakukan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dalam Islam disebut dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah itu artinya kondisi seseorang di mana dia merasa selalu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja dia berada. Kondisi seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang disebut dengan muraqabah dalam Islam. Merasa diawasi oleh Allah. Allah itu sangat dekat dengannya. Dan memang dalam keyakinan kita agama Islam bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengawasi di mana saja, kapan saja, dan apa yang dilakukan oleh makhluknya. Dalam Al-Quran dinyatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan kalian di mana saja kalian berada. Di tempat yang ramai, di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang sepi, di situ juga ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas, di bawah, semua dalam kondisi bagaimanapun dan dimanapun Allah bersama dengan kita. Dan ini dinyatakan dalam Al-Quran. Meskipun ini ada penjelasan yang lebih detail lagi dalam pembahasan akidah, apakah yang bersama dengan kita itu adalah zat Allah atau hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi pembahasan dalam bidang akidah. Tapi yang jelas kita meyakini Allah itu bersama dengan siapa saja, di mana saja dia berada. Dalam artian bahwa pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada setiap makhluknya, di mana saja dan kapan dia berada. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran juga dinyatakan, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di langit maupun di bumi. Di langit maupun di bumi ini, di bumi maupun di langit ini, tidak ada yang tersembunyi. La yakhfa alaihi syai'. Dan ini adalah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat lain juga dinyatakan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha mengawasi. Al-mirsad ini para ulama memberikan penjelasan, memberikan penafsiran. Yang dimaksud dengan al-mirsad itu adalah seseorang yang melakukan pengintaian terhadap musuhnya dalam segi bahasa. Bagaimana musuh itu diintai oleh seseorang, maka orang yang mengintai itu benar-benar mengintainya jangan sampai musuh itu lolos. Maka dia melakukan pengamatan, dia melakukan pengawasan yang begitu ketat, yang begitu cermat. Tapi itu pengawasan manusia.
Kalau pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lalai, zat yang benar-benar memberikan pengawasan yang sempurna terhadap makhluknya, sehingga tidak ada satupun tempat di bumi ini maupun yang ada di langit tanpa pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah, ada beberapa kisah yang bisa kita jadikan iktibar bahwa betapa Allah itu senantiasa mengawasi hambanya. Dan ini juga menjadi ukuran kesalehan, ketakwaan seseorang, seberapa jauh tingkat muraqabah ada dalam dirinya. Seseorang itu bisa dikatakan sangat bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diukur dari tingkat muraqabahnya. Sahabat-sahabat muslim, ada satu kisah. Ini kisah yang sering disampaikan oleh para penceramah. Dan ini adalah kisah seorang ulama sufi yang namanya Atha As-Salami. Syekh Atha As-Salami. Biasanya kalau para penceramah tidak menyebutkan nama ini karena memang mereka tidak mengenal sumber cerita ini dari mana. Ya. Namanya Atha bin Salami. Atha As-Salami. Beliau seorang guru sufi yang mempunyai 7 orang murid. Tentunya 7 orang murid ini berguru kepadanya, dan hanya 7 orang ini murid yang belajar kepadanya. Dan di antara sekian banyak muridnya ini, 7 orang muridnya ini, ada 1 orang yang sangat dia cintai, melebihi kecintaannya kepada murid-murid yang lain. Tentunya Syekh Atha As-Salami ini memberikan kecintaan yang lebih ini bukan tanpa dasar. Karena memang firasat keilmuan seorang guru itu yang mampu melihat kedalaman jiwa para muridnya, para santrinya. Oleh karena itu ketika dia memberikan kecintaan, perhatian yang lebih, itu karena memang dia kenal dan dia tahu siapa murid itu sebenarnya. Dan murid ini bernama Ibrahim. Syekh Atha As-Salami punya murid namanya Ibrahim yang sangat dia cintai, yang membuat murid-murid yang lain ini cemburu, iri hati kepadanya. Mereka bertanya kenapa ada perlakuan yang berbeda antara Ibrahim dengan mereka. Karena sering ditanya, maka Syekh Atha As-Salami ini menjawab dengan memberikan pekerjaan kepada mereka, memberikan tugas kepada murid-murid yang lainnya ini. Apa tugas yang diberikan kepada mereka? Syekh Atha memberikan 7 ekor ayam untuk disembelih di tempat di mana tidak ada orang seorang pun yang mengetahuinya. Diserahkanlah masing-masing ayam ini kepada 7 orang muridnya, termasuk kepada Ibrahim. Maka masing-masing murid ini mencari tempat yang tersembunyi sesuai dengan perintah gurunya yang tidak ada seorang pun yang melihatnya. Maka mereka menyebar untuk mencari tempat yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh siapapun juga. Tak lama berselang, datanglah 6 orang murid ini membawa ayam yang sudah terpotong lehernya, yang sudah disembelih lehernya. 1 murid yang belum datang, 1 santri yang belum datang yang bernama Ibrahim. Mereka bertanya-tanya, mengapa Ibrahim terlalu lama untuk mencari tempat, padahal mencari tempat yang sepi itu adalah sesuatu yang sangat gampang, sebagaimana yang telah mereka lakukan. Lama mereka tunggu, datanglah Ibrahim dengan membawa ayam yang tidak tersembelih sedikit pun. Mereka kaget, heran, tapi Syekh Atha As-Salami merasa bahagia, merasa gembira karena pasti jawabannya karena jawabannya sudah dia ketahui bahwa tidak mungkin dia melakukan sesuatu tanpa ada dasarnya. Ketika ditanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, mengapa engkau tidak menyembelih ayammu? Kata Ibrahim, ya Tuan Guru, saya sudah mencari kemana-mana tempat untuk agar tidak dilihat saya menyembelih ayam ini. Dan tidak ada satu tempat pun yang saya temukan
kecuali di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada satu tempat yang tersembunyi yang tidak terlihat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka ayam yang dibawa oleh Ibrahim itu tidak dipotong karena dia merasa bahwa yang melihat tempat yang dia datangi tidak ada satupun yang tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam keyakinan Ibrahim. Pantas Syekh Atha As-Salami sangat mencintai Ibrahim, dan inilah yang membuat mereka sadar. 6 orang murid Syekh Atha As-Salami ini menjadi sadar bahwa ternyata ilmu mereka tidak teramalkan sebagaimana yang diajarkan oleh guru mereka, tentang bagaimana Allah itu mengawasi setiap saat, setiap keadaan, dan di setiap tempat. Dan ini yang mereka tidak sadari. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua juga menjadi itibar bagi kita, bahwa suatu saat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mendatangi seorang anak yang penggembala kambing, dan dia minta kepada anak itu untuk agar kambing itu dia beli. Tapi si anak tidak mau melayani permintaan Sayyidina Umar bin Khattab karena dia menyatakan bahwa kambing itu bukan miliknya. Apa kata Sayyidina Umar untuk merayu anak ini, untuk menguji dia? Bukankah tuanmu tidak melihat bahwa engkau telah menjual kambing? Katakanlah bahwa kambingmu itu diterkam oleh seekor macan. Apalagi kambing yang begitu banyak ini tidak akan mungkin terhitung semuanya oleh tuanmu, dan dia tidak akan tahu bahwa ada satu ekor kambingnya yang hilang. Mendengar rayuan Umar bin Khattab ini, maka si anak penggembala ini mengatakan, "Aina Allah?" Kalau begitu di mana Allah? Itu artinya bahwa meskipun tuannya tidak melihat, pemilik kambing tidak melihat, tapi Allah melihat apa yang dia lakukan. Ini cerita yang kedua. Dan cerita yang ketiga, ketika suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab juga pergi melakukan inspeksi ke tengah-tengah masyarakat. Di tengah kelelahan dia bersandar di sebuah rumah, dan dia mendengar ada pembicaraan di dalam rumah antara seorang anak gadis dengan ibunya, yang mereka adalah pemerah susu, dan ibu memerintahkan kepada sang gadis untuk mencampur susu murni dengan air. Tapi sang anak tidak mau karena dia tahu bahwa meskipun Sayyidina Umar tidak melihat Allah, tapi ada Allah yang melihat apa yang mereka lakukan. Inilah yang membuat takjub Sayyidina Umar bin Khattab terhadap wanita ini, terhadap anak gadis itu. Maka setelah kembalinya ke istananya, kembali ke rumahnya, dia perintahkan anaknya yang bernama Asim bin Abu Bakar bin Umar bin Khattab. Asim mendatangi tempat itu. Kemudian dia perintahkan untuk melamar gadis itu. Maka terjadilah perkawinan antara gadis pemerah susu yang sangat jujur itu dengan Asim bin Umar bin Khattab. Dari hasil perkawinan itu lahirlah seorang wanita, dan wanita yang lahir dari gadis pemerah susu itu melahirkan seorang yang luar biasa solehnya, yang luar biasa waraknya, dan dia adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah cucu dari wanita yang jujur pemerah susu yang tidak mau mencampurkan susu murninya dengan air. Ini artinya apa? Bahwa dalam kehidupan ini, kalau merasa ada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan berani melakukan pelanggaran, sebagaimana kita tidak berani menerobos lampu merah ketika ada polisi berada di depan, ataupun ada CCTV yang mengawasi kita. Kita tidak berani melakukan pelanggaran. Itulah yang namanya muraqabah, kondisi seseorang di mana dia merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun juga. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa hikmah muraqabah itu yang sebenarnya? Hikmahnya adalah, pertama, ternyata muraqabah itu memproteksi seseorang, menghalangi seseorang, membentengi seseorang dari berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kerusakan yang menyebabkan dia melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun kerusakan terhadap manusia, lingkungan sekitarnya, karena dia merasa bahwa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tidak ada satu tempat tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Hikmah muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menimbulkan ketenangan jiwa. Betapa tidak? Orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa dirinya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa tenang dalam kehidupannya. Dia akan bersama dengan Allah. Dia merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dekat dengan dia, selalu bersama dengan dia, dia yakin Allah akan melindungi kehidupannya dari mara bahaya, dari segala macam cobaan, dari segala macam ujian. Dan dia pasti akan ditolong oleh Allah karena Allah dekat dengan dia. Dia selalu merasa dengan Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah. Oleh karena itu, sebenarnya orang yang paling tinggi tauhidnya itu adalah orang yang dalam dirinya ada sifat muraqabah. Sekali lagi, orang yang mempunyai ketauhidan yang tinggi adalah orang-orang yang merasa dirinya selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan minta tolong ketika dalam keadaan kesusahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa bahwa kehidupannya itu bahagia, senang, duka maupun sengsara itu merasa Allah Subhanahu wa taala berada di sisinya dan Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kehidupannya. Itulah ketauhidan yang tertinggi. Oleh karena itu, siapa saja dalam hidup ini merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, maka dialah orang yang paling terbaik. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril, dan ini juga merupakan konsep ihsan. Konsep ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak melihat Allah, maka yakinilah Allah itu pasti melihatmu. Inilah konsep yang disebut dengan konsep muraqabah, tapi dikemas dalam konsep yang disebut dengan al-ihsan. Mahwal ihsan. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah, melihat seakan-akan melihat Allah, dan ketika engkau tidak melihat Allah, yakinilah Allah pasti akan melihatmu. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sederhana saja. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti kita harus berubah penampilan kita menjadi seorang ulama. Orang baik itu tidak mesti harus bersorban. Orang baik itu tidak mesti harus berkofiah haji. Orang yang baik itu tidak mesti harus pakai sarung terus. Tapi orang baik adalah orang yang tetap berpenampilan yang terbaik, berpenampilan yang sederhana, akan tetapi hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi wali Allah itu adalah orang-orang yang berdagang di pasar. Boleh jadi wali Allah itu adalah seorang yang bertani di sawah. Boleh jadi orang yang wali Allah itu adalah orang-orang yang kita anggap tidak punya apa-apa dalam pandangan masyarakat, tapi mereka merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah insya Allah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabat muslim, mungkin ada pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Mudin Makassar. Sesuai tema tentang proteksi diri, Ustadz, mengapa manusia amat mengetahui Allah begitu dekat, namun sangat mudah melakukan kesalahan, padahal sadar bahwa diamati oleh Allah, bahkan kesalahan sering diulang. Dia tahu bahwa Allah itu dekat dengan dia, dan apalagi dia membaca Al-Quran, apalagi dia mendengarkan ceramah bahwa Allah itu dekat. Dalam Al-Quran dikatakan Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher. Nahnu naqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dan dia tahu itu, dia sadar itu. Tapi mengapa dia tidak masih melakukan pelanggaran, kesalahan? Jawabannya adalah Allah itu tidak terlihat di depan matanya. Itu satu. Allah itu adalah zat yang tidak terlihat. Karena Allah tidak terlihat dan tidak ada rasa iman dalam dadanya, maka dia tetap melakukan pelanggaran. Padahal Allah itu meskipun tidak terlihat, tapi kekuasaannya itu luar biasa. Itu yang pertama.
Meskipun dia berani melakukan pelanggaran karena Allah itu tidak terlihat jelas di depan matanya. Dia lebih takut kepada polisi yang berdiri di lampu merah karena polisi itu terlihat. Polisi terlihat. Itulah sebabnya seseorang itu sebenarnya berkaitan dengan bagaimana keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berani melakukan pelanggaran kalau memang dia yakin bahwa Allah itu meskipun tidak terlihat dengan mata kepalanya, anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kesadaran ini yang mesti ada. Oleh karena itu sebenarnya orang yang tahu bahwa Allah itu dekat, tahu bahwa Allah itu mengawasi, tapi kalau tidak ada kesadaran dalam jiwa, maka kesadaran itulah yang membuat dia berani melakukan pelanggaran. Ketidaksadaran bahwa Allah itu benar-benar melihat dirinya dan akan menyiapkan sesuatu baginya ketika dia melakukan pelanggaran. Ini jadi benar, kalau dikatakan dia sadar, itu kesadaran yang tidak sempurna. Kesadaran yang tidak sempurna. Kesadaran yang sempurna adalah kesadaran di mana dia meyakini Allah itu meskipun tidak nampak, tidak terlihat, tapi Allah Maha mengawasi kehidupannya. Yang berikutnya pertanyaan dari Ulfa Idris dari Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Ustadz, bulan Ramadan kan sudah dekat dan insya Allah kita semua bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Insya Allah. Allahumma balighna Ramadana ya arhamar rahimin. Sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Ini biasa doa kita ya. Doa kita itu Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban ini, dan balighna Ramadana, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Dan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ustadz, proteksi seperti apa yang paling baik saat di bulan Ramadan? Proteksi yang paling terbaik di bulan Ramadan itu adalah dengan cara muraqabah, sebagaimana kajian kita pada hari ini. Karena meskipun itu bulan suci, meskipun itu bulan yang dihormati, kalau merasa tidak dekat dengan Allah, merasa tidak diawasi oleh Allah, merasa tidak dilihat oleh Allah, maka kita akan berani melakukan pelanggaran di bulan Ramadan. Kemudian kalau kita merasa diawasi, dilihat oleh Allah, apalagi di bulan Ramadan, maka kita akan beribadah dengan sesungguhnya. Bukankah kita kalau dilihat oleh orang benar-benar khusyuk dalam melakukan sesuatu? Ketika kita melakukan pekerjaan, dilihat oleh atasan kita, betapa kita begitu terlihat rajin di hadapan atasan kita. Dilihat oleh guru kita, betapa seorang murid itu mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya karena dilihat oleh gurunya. Dia akan perlihatkan kepada gurunya, inilah saya yang terbaik. Begitu juga di bulan Ramadan ini. Insya Allah menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita, kenapa hanya di bulan Ramadan? Karena memang Rasulullah juga memperhatikan seperti itu. Rasulullah ketika di bulan Ramadan, dia beribadah melebihi ibadahnya di bulan-bulan yang lain. Maka kita juga seperti itu. Karena memang bulan ini adalah bulan yang khusus diberikan kepada umat Islam. Konsep muraqabah kita bawa di bulan apa saja, apalagi di bulan Ramadan, merasa selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau misalnya kita berbuat kebaikan melebihi kebaikan kita di bulan Ramadan, di bulan lainnya, karena dilihat oleh Allah, itu sesuatu yang terbaik. Kita perlihatkan kepada Allah, inilah ibadah saya ya Allah, inilah amalan saya ya Allah. Tentunya harus diisi dengan niat yang ikhlas. Karena kalau hanya memperlihatkan kemudian tidak ada keikhlasan, tapi yang pasti sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja beramal di dunia ini dengan niat dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah, itu adalah seorang itu benar-benar beribadah karena Allah. Nah, itu jadi konsep muraqabah tetap kita praktekkan dalam kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan yang akan datang. Demikian Ibu Ulfa Idris. Kemudian ada pertanyaan berikutnya juga dari Ulfa ya. Ustadz, bagaimana hukum orang yang merasa diawasi oleh Allah hanya saat dengan gurunya, tapi saat pergi meninggalkan gurunya ia sudah tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konsep tasawuf itu ada istilahnya al-amalu li ajlin nas syirkun. Beramal, ya, melakukan perbuatan baik karena manusia, itu namanya syirik. Wa tarkul amal li ajlin nas, arya meninggalkan amal perbuatan
karena juga manusia, riya namanya. Jadi antara riya dengan syirik ini sangat dekat, ya. Beramal karena manusia syirik, meninggalkan yang mungkar juga karena manusia, itu juga syirik. Jadi kalau di hadapan gurunya dia benar-benar terlihat sangat luar biasa, kemudian ketika gurunya sudah tidak ada, dia berbuat maksiat, nah itu kecuali misalnya dia berpikir bahwa gurunya itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berani melakukan apapun di hadapan gurunya. Karena dia meyakini guru ini adalah seorang ulama. Guru ini adalah orang perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala di bumi yang mengajarkan tentang kebaikan yang harus dihargai dan harus dihormati. Kemudian keyakinan ini ada dalam dirinya dan rasa takut itu muncul ketika ada gurunya, itu tidak mengapa. Karena keyakinannya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya bisa berikan jawaban pada hari ini. Oleh karena itu semuanya sandarannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang membawa berkah, dan insya Allah kita dipanjangkan umur, diberikan kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari yang akan datang. Insya Allah keberkahan ini akan terlimpah juga kepada saudara-saudara kita yang sama dengan kita merindukan dan mendambakan bulan Ramadan yang akan datang. Dan yang pasti kehidupan kita ini merasa sangat diyakini bahwa kita selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja, kapan saja kita berada, dan insya Allah kita menjadi orang yang senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.